kasus bidangnya itu adalah Islamic banking, nah itu sangat disarankan juga harus akuntannya juga memiliki background tentang Islamic accounting itu sendiri. Nah, di Indonesia itu masih minim sekali angka tentang human resource yang bisa mensupport hal seperti ini. Karena kalau kita berbicara tentang sengketa, misalnya kayak forensic accountant, kita berharap adanya ke depannya nanti Islamic forensic accountant. Artinya benar-benar yang bisa memberikan justifikasi witnesses di pengadilan arbitrase itu yang paham betul mengenai akuntansi Islam itu sendiri. Kemudian Indonesia juga kita sudah didukung penuh oleh Ikatan Akuntan Indonesia, karena kita sudah punya Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) yang fungsinya untuk merumuskan, kemudian mengembangkan, mengesahkan semua penyajilan laporan keuangan yang berkaitan dengan keuangan syariah. Nah, di sini SAK 101 tahun 2015 sudah mengatur ya pernyataan standar akuntansi keuangan. Bagaimana cara menyajikan laporan keuangan syariah? Itu juga sudah berlaku dari tahun 2005. Nah, ini bentuk support system yang kita punya khususnya di Indonesia. Oke, kita lanjut ke next slide. What is the current movement in? Ya, mungkin ini terdengarnya klise, tapi have impactful effect gitu ya. Yang pertama itu yang kita harapkan sekali sebagai Muslim, ketika kita mempropose Islamic accounting yang tujuannya itu adalah to self accountability. Jadi ada akuntabilitas di sana, ada fairness, ada justice, ada true. Ya, semuanya itu kita harapkan bisa memberikan accountability yang tinggi ya. Jadi misalnya kayak di ekonomi ada accountability dari agent terhadap prinsipal, misalnya dari si pengelola terhadap si prinsipal. Nah, ini sangat diharapkan ketika usahanya di running oleh agent itu benar-benar diamanahkan dengan baik begitu. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa pungkiri juga Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang paling banyak Muslim di Indonesia. Ini merupakan peluang bagi kita untuk mengembangkan Islamic accounting ini sendiri. Jadi sebagai Muslim, kita mesti memenuhi kebutuhan Muslim, artinya dalam konteks juga economics untuk mensupport mana yang halal dan mana yang tidak, artinya mana yang diperbolehkan dalam Islamic principle, mana yang tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke fraud rate is increasing. Jadi banyaknya terjadi kecurangan yang saat ini yang tentunya meningkat. Seperti yang kita ketahui, fraudulent mungkin secara general terbagi 3, ada corruption, ada asset misappropriations, kemudian ada fraud misstatement. Nah, itu semua mendasari bahwa kalau bisa dengan adanya Islamic accounting itu sendiri bisa how to minimize gitu, meminimalisir semua fraud yang ada dengan tadi ya, dengan accountant yang amanah, yang accountable, yang memang taat pada prinsipal syariah. Oke. Oke, kita berbicara what is the strength of Islamic accounting. Sebenarnya apa sih sisi kelebihan dari Islamic accounting ini? Yang pertama dari segi recordingnya tidak ada difference, tidak ada perbedaan antara konvensional dengan yang syariah ya. Kita tetap menggunakan double entry system. Nah, masuk ke poin kedua, tentunya berbeda ya. Accounting objektif, tujuan akuntansinya yang satu, kalau kita berbicara Islamic accounting itu lebih ke religious obligation. Ada di sana hutang kita, artinya tuntutan kepada agama juga, yang memang harus kita laksanakan ini benar-benar memenuhi sesuai dengan syariat Islam. Nah, di satu sisi, kalau konvensional itu lebih mungkin hanya mementingkan aspek komersial saja, commercial obligation. Nah, jadi di sini adanya different significance ya. Jadi perbedaannya cukup kuat sekali. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu di-highlight sekali, compliance with the principle and rules of the Syariah. Ini di sini mengatur semuanya apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dari segi Islamik. Yang seperti yang kita ketahui tadi, mungkin kita tidak boleh
secara general itu riba sangat dilarang, kemudian seperti saya bilang gambling gitu ya, kemudian uncertainty, koror, semua itu dihindari dan tidak diperbolehkan dalam akuntansi Islam karena itu sangat bertentangan dengan Islamic principle. Nah, kemudian di sini dari fitur kontraktual, jenis-jenis kontrak itu Islamic accounting juga berbeda yang tidak dimiliki oleh konvensional. Misalnya apa? Mudharabah, adanya murabahah, musyarakah. Nah, fitur-fitur ini tidak dimiliki juga dengan dari bank konvensional. Nah, ini kalkulasinya nanti ada lagi, ini spesifiknya, mungkin perhitungannya berapa ketika dia misalnya UMKM mau beli mixer gitu ya untuk memodali usahanya nanti tapi tidak punya uang minjem ke koperasi syariah. Nah, itu nanti masuknya ke fitur yang mana? Kemudian perlakuan akuntansinya bagaimana? Nah, itu semua diatur dalam Islamic accounting. Nah, kemudian distinct accountability relationship. Jadi yang seperti saya tekankan tadi, yaitu accountability kita juga tidak hanya kepada ummah ya, tidak hanya kepada human being, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir yang membuat dia berbeda adalah determination of zakat. Jadi laporan keuangan akuntansi Islam itu adanya presensi zakat ya. Jadi setiap entitas wajib menyajikan laporan zakat mereka. Oke, sebagaimana yang wajib bagi kita sebagai Muslim. Oke, ketika kita sudah understand Islamic accounting itself, kemudian kita beranjak sedikit berbicara tentang publikasi. Why do we need to publish? Kenapa sih kita juga perlu untuk mempublish sebagai akademisi hasil beberapa penelitian kita? Nah, ini menurut Prof. Gustav Olson ya, katanya kalau riset itu tidak dipublish in a journal itu artinya belum ada. Nah, jadinya if your research is not published in a journal, it doesn't exist. So we have to publish our research starting right now. Oke. Oke, saya kasih gambaran seperti apa sih tipe-tipe jurnal yang menjadi tujuan kita untuk publish. Yang pertama tentunya ya kita mempublish untuk menunjukkan ke-originality, novelty dari research kita untuk mendapatkan high quality and important finding in the specific scientific area. Misalnya seperti Islamic accounting, nah kita ingin menunjukkan bahwa ada spesifik area dalam Islamic accounting itu dan itu sangat luas sekali untuk dieksplor. Kemudian yang kedua, purpose-nya adalah untuk publish important findings. Nah, ini kenapa? Karena research itu juga disarankan yang kita ketahui juga memiliki contribution ya, misalnya terhadap signifikan studinya apa, misalnya terhadap teori apa, terhadap prakteknya apa, dan lain-lain. Dan kalau bisa diharapkan itu impactful, if possible. Kemudian yang ketiga, content of a manuscript should be relevant to the readership of the journal. Jadi ketika kita submit kepada jurnal, kita harus tahu dulu ini targetannya ini jurnal apa. Nah, itu juga ketika we have to submit to Islamic accounting research, nanti jangan submitnya sebenarnya bisa karena multidisiplin ya. Jadi nanti saya akan coba explore beberapa contoh jurnal accounting research di sana dan memang rata-rata kita masih berada di Q2 ya, second quartile. Jadi kalau mau masuk ke first tier itu memang harus kolaborasinya atau masuknya ke jurnal yang konvensional. Oke, karena belum bisa dibandingkan dengan top-top jurnal yang mungkin keberadaannya udah 50 tahun di Scopus begitu. Nah, ketika kita submit jurnal, di mana sih yang mesti kita submit? Nah, salah satunya kita harus men-checklist yang pertama ini mengkoreksi scope of the journal. Jadi ketika membuka jurnal, misalnya Journal of Islamic Accounting and Research, nah nanti di sana ada tujuannya, misalnya research jurnal ini mencari jurnal yang berhubungan dengan topik-topik Islamic Accounting and Business. Nah, seperti itu. Kalau skopnya benar, sesuai dengan research kita, mungkin bisa relevan menjadi tujuan kita untuk publish di sana. Kemudian ada ISI, ya International Scientific Indexing, atau kita kenal sebagai Scopus Index. Nah, jadi untuk melihatnya apakah ini terindeks Scopus atau tidak, mungkin kita langsung bisa
goes to the Scopus website untuk mencek jurnal tersebut apakah reputable atau tidak ya. Kemudian yang kita harapkan sebenarnya juga jurnalnya memiliki impact factor. Ketika impact factornya tinggi, artinya adalah tingkat citasi yang kita miliki juga berpengaruh sekali terhadap jurnal tersebut. Kemudian kita juga harus memperhatikan jurnal format, karena setiap jurnal memiliki bentuk format tersendiri. Kemudian publication frequency. Nah, publication frequency dan history ini sangat penting. Kenapa? Karena mungkin hari ini Bapak Ibu submit di jurnal E, 2 atau 3 tahun lagi bisa jadi jurnal E tersebut sudah tidak ada, stop from Scopus Index, tidak terdaftar lagi. Nah, so that's why kenapa kita penting sekali untuk melihat reputable jurnal. Artinya di sini kalau benar-benar reputable itu Scopus itu perjalanannya prosesnya sangat lama, itu masuk mungkin bisa 1 tahun ya Bapak Ibu, dan itu free of charge, tidak ada berbayar sama sekali. Oke. Kemudian ini saya coba lihat di sini, bandingkan detail of the two journal. Ini jurnal yang cukup bisa digunakan untuk tujuan kita mempublikasi tentang Islamic Accounting. Nah, ini nanti saya coba tutorialnya langsung ya. Ini saya coba kasih gambaran dulu, sorry. Ini yang pertama, Journal of Islamic Accounting as Business Research. Kita bisa lihat di sini, the city score-nya ini 1,8 di tahun 2019. Ini masuk ke ranking 56 persentilnya. Yang ngabisin siapa? Sedangkan yang jurnal top itu nomor pertama itu ada Academic of Management Analyst ya, iya ini masuk first tier kayaknya, ini jurnal Q1. Nah ini kita bisa lihat di sini city score trennya mulai dari tahun 2016 sampai 2019 kalau kita ingin ngecek jurnal tersebut. Kemudian yang kedua, ini terakhir yang saya submit, ini forthcoming tentang International Journal of Islamic and Middle Eastern and Management. Ini 1,9 city score-nya, kemudian ini kita bisa lihat dari chart-nya, ini terus meningkat ya Bapak Ibu. Oke, nanti saya juga hadirkan dari jurnal ini institusi mana sih, afiliasi mana sih yang paling banyak publish jurnalnya, kemudian siapa sih orangnya, nah kita juga bisa tahu. Oke. Ini Journal of Islamic Accounting and Business Research, ini city score-nya 1,8, highest percentage-nya 56%. Ini yang forthcoming, yang saya masuk ke yang salah satu tadi, International Journal of Islamic and Middle Eastern and Management. Ini tentang good governance and fraud prevention. Oke, ini kita sebenarnya SIMEGO atau SGR kita bisa jadi patokan dia nomor berapa, tetapi kadang dia tidak terlalu updated. Jadi ketika Bapak Ibu pengen melihat, mungkin bisa langsung berkunjung ke websitenya Scopus, kemudian melihat di sana ini jurnalnya terindeks atau tidak. Nah ini saya coba melihat kemarin sekilas ya, SIMEGO Journal and Country Rank ini berdasarkan bidang ilmunya accounting, kemudian masuk Asiatic Region dari tahun 96 sampai 2019. Ini Malaysia nomor 3, number 1 is China, kemudian yang nomor kita Indonesia berada di posisi 9. Nah, ini bisa lihat ya Bapak Ibu. Oke, saya coba kita cek yang ini ya. Ibu moderator, apakah saya masih memiliki waktu? Oh iya Bu Ika, sekitar 2 menit lagi mungkin ya Bu Ika. Oke, baik. Contoh seperti ini. Oke, kita tadi lihat ini, kita pengen cek Islamic Accounting. Aduh. Sebentar, there is something trouble.
Nah, ini Journal of Islamic Accounting. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu semua. Kita cek apakah dia betul terindeks Scopus atau tidak. Iya benar, di sini ada ya. Terindeks Scopus. Ini CT score-nya 1,8 seperti yang saya hadirkan tadi. Coba kita buka. Oke, ini Journal of Islamic Accounting as Business Research. Ini CT score trackernya tahun 2020 ada 1,2 ya, 211 citasi per 182 dokumen. Kita lihat di sini, oke, Scopus Content. Kita lihat tahun 2020 ini ada 95 dokumen. Kita lihat ya. Nah, ini citasinya, site-nya meningkat. Oke. Kemudian kita lihat ini ada siapa-siapa saja, jurnal-jurnal saja yang men-cite. Itu ada Foreign Directors and Corporate Governance, ada Accounting for Corruption. Nah, ini semua kita bisa lihat list di sini. Oke, if we go back, kalau kita balik lagi, kita lihat site score. Nah, ini kita lihat tahun 2020 ini yang paling banyak ini publish, ini namanya adalah Jeremy Parsad ya. Ya, kita bisa lihat ada 6 artikel yang beliau publish di sini dan dia paling teratas sekarang di jurnal ini. Kemudian kalau kita melihat afiliasi, ya, yang paling banyak itu ada UUM. Nah, ini salah satu yang menjadi highlight kita adalah kebanyakan Islamic Accounting Research masih didominasi oleh institusi Malaysia. Mereka percepatan terhadap aplikasi, khususnya di bidang syariah ini memang jauh lebih akselerasi bila kita compare dengan Indonesia. Nah, di sini ada UKM, ada IIUM, International Islamic University Malaysia. Ini masih didominasi oleh Universitas Malaysia, Universitas Teknologi Mala, kemudian Chulalongkorn University Thailand ya. Oke, country, kita coba lihat dari sisi country. Nah, ini country 80, Indonesia 34, ada UK sangat tertarik sekali Bapak Ibu dengan Islamic Accounting, Business and Finance. Ini ada salah satu universitas yang di UK yang very famous, yang memang dia concern sekali ya, itu ada Durham University yang bisa menjadi salah satu tujuan juga untuk scholar dalam bidang Islamik di sana. Nah, jadi mereka progresnya terhadap research Islamic finance and accounting itu sangat tinggi sekali. Nah, bisa kita lihat di sini Malaysia 80, apa-apa saja jurnal yang mereka publish. Nah, ini semua tentang topiknya apa, ini bisa kita lihat di sini to keep updating ya, tentang isu apa yang terbaru yang memang merajai di bidang jurnal kita. Oke, ini Indonesia, tadi kita masuk. Oke. Saya rasa cukup sampai di sana mengenai sedikit highlight ya mengenai publikasi, artinya research terhadap Islamic Accounting. Jadi ketika kita understand and aware, kita juga mesti tahu juga mengenai di mana dan kapan dan bagaimana caranya juga kita submit penelitian kita ini di jurnal yang bereputasi. Nah, seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, Bu Ika, terima kasih Bu Ika. Pemaparan materi yang sangat penting ya, dan hal-hal baru yang banyak kita ketahui. Dan juga Bapak Ibu semuanya, saya juga
memberitahukan bahwa Bu Ika ini merupakan salah satu dari editorial team di Jaga. Sama kami juga, benar ya Bu Ika? Iya, iya Ibu Sil. Ya. Oke, terima kasih Bu Ika. Selanjutnya mungkin kita lanjut kepada Bu Dian. Dan sebelum Bu Dian menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan CV Bu Dian. Bu Dian, yang juga merupakan dosen di Universitas Andalas, jurusan akuntansi, merupakan lulusan dari S1 di Tazkiyah University tahun 2009 sampai 2013, lalu beliau melanjutkan master beliau di Universitas Indonesia. Terkait dengan paper beliau, sangat banyak ini, mulai dari tahun 2018 beliau sudah menghasilkan paper-paper terkait dengan Islamic Social. Ini di tahun 2019 Islamic Social Reporting pada perusahaan di Jakarta Islamic Index yang juga dipresentasikan di National Conference Sustainable Cluster and Downstream Research. Kemudian tahun 2019 beliau juga membuat paper terkait dengan Islamic Social Reporting Disclosure Evidence from Indonesia, kemudian 2019 juga, dan 2020 terkait dengan Muslim CEO and Islamic Social Reporting Disclosure yang bersama dengan Pak Yuskar dan Bu Raina. Oke, mungkin itu terkait dengan CV dari Bu Dian. Selanjutnya kepada Bu Dian, saya persilakan waktu sekitar 15 menit pada Bu Dian. Persilakan Bu. Oh, iya benar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku oke nggak? Mantap. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Isani Mazialfi, rekan kerja saya yang super, Masya Allah, atas waktunya. Terus di sini saya cuma mau sharing sebenarnya, tentang metodologi yang biasanya dipakai di riset-riset terkait dengan Islamic accounting, Islamic accounting seperti itu. Nah, terus sebelumnya saya mau disclaimer dulu, saya di sini masih belajar banget, masih fakir ilmu banget. Jadi bukannya saya mau ngasih lecturing gitu, tapi kayak cuma sharing aja. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti pasti banyak salahnya dari saya. Terus tadi udah dibahas sama Bu Ika tentang introduction-nya dulu gitu ya. Maksudnya ini Islamic accounting ini sebenarnya apa sih? Terus mau ngapain sih Islamic accounting ini gitu ya. Terus saya di sini mau ngebahas tentang si metodologinya seperti yang tadi saya bilang. Terus dimulai dari ngapain sih maksudnya kenapa sih Islamic accounting research ini sangat penting untuk kita lakukan, khususnya bagi kita yang scholar yang emang benar-benar fokus sama riset dan apalagi dari akuntansi kayak gitu. Sebenarnya nggak cuma dari akuntansi sih, karena sekarang ini kayak udah macem-macem banget, dan saya banyak riset yang kolaboratif, multidisiplin kayak gitu. Terus saya ngambil dari merujuk pada riset sebelumnya tentang di tahun 2010 Hanifah dan Hudaib ini udah sering banget gitu ya di melakukan publikasi tentang Islamic accounting gitu di tahun 2010. Khususnya waktu itu dia ngasih publikasi di first editorial publication dari jurnal yang tadi Bu Ika mention sebelumnya, JABR, Journal of Islamic Accounting and Business Research gitu.
Di situ dia bilang bahwa kenapa sih emangnya si Islamic Accounting Research ini penting kayak gitu. Salah satu alasannya, alasan pertamanya adalah bahwa katanya all accounting activities itu will have an impact on the welfare of society in one way or another, katanya gitu. Pasti semua aktivitas akuntansi ini pasti bakal berimpact pada berbagai macam kesejahteraan sosial, bagaimanapun caranya, katanya gitu. Salah satunya adalah having social economic consequences, memiliki konsekuensi sosial ekonomi, nggak cuma ekonominya aja dari sisi akuntansinya gitu, dari sisi keuangan gitulah, perhitungan profit and loss-nya gitu, cost benefit-nya, tapi juga terkait dengan social welfare-nya, katanya gitu. Terus di jurnal itu juga dikasih tahu bahwa si Islamic accounting ini dia kan sebenarnya kayak kalau ditanya bapak akuntansi pasti rata-rata pada bilang Lucas Pacioli gitu kan ya, taunya seperti itu. Tapi kan ternyata setelah di riset lebih dalam katanya, maksudnya secara riset dikasih terbukti bahwa ternyata Lucas Pacioli ini sebelumnya ada loh si cendekiawan Muslim yang udah concern kepada si akuntansi kayak gitu, di Al-Mazindarani itu. Terus kenapa sih si Lucas Pacioli ini yang malah lebih race dibandingin sama si cendekiawan Muslim ini? Nah, di situ katanya adalah Islamic accounting itu is almost unheard of until ada satu penelitian yang benar-benar yaitu seminal papernya, terus benar-benar udah dipublish tahun 81 kayak gitu. Terus selanjutnya katanya masih ngerujuk pada sebelumnya risetnya Hanifah dan Hudayb tahun 2010, katanya kenapa penting juga kenapa penting si Islamic Accounting Research itu gitu ya. Di situ kasih tahu bahwa kemunculan dari Islamic Banks nggak bisa kita pungkiri bahwa perbankan syariah itu benar-benar menjadi salah satu pionir kemunculan juga semua aktivitas ekonomi yang terkait dengan yang berlandaskan syariah seperti itu. Maka di sini dikatakan bahwa Islamic Banks itu as a significant force in several countries in late 1970s katanya. Sehingga di akhir-akhir 1970 itu benar-benar mendesak si scholars atau peneliti supaya mempertimbangkan juga accounting implication dari adanya kemunculan dari Islamic Banks kayak gitu. Terus yang kedua, selanjutnya itu adalah setelah kemunculan berarti adalah growth-nya atau pertumbuhannya atau perkembangan dari Islamic banking yang di awal tahun 90-an. Sehingga menghasilkan juga banyak penelitian-penelitian dari para scholar terhadap Islamic accounting kayak gitu. Terus katanya tapi di sini di-highlight bahwa but didn't get the attention they deserve as they got buried among the huge accounting literature. Jadi katanya adalah sebenarnya udah banyak sih riset-riset Islamic accounting tapi kayak ya mendem gitu aja karena misalnya tidak ada yang dia ketutup sama riset-riset akuntansi konvensional yang udah lebih race dibandingin sama si Islamic accounting kayak gitu. Terus dia juga tidak not get international exposure. Ya mungkin benar kata tadi Bu Ika bilang bahwa nggak mungkin karena dia nggak dipublish makanya nggak tahu, nggak eksis jadinya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah setelah tadi munculnya perbankan dan pertumbuhannya perbankan syariah kayak gitu, yang terakhir adalah kemunculan atau masuknya gitu ya Islamic Financial Institution atau lembaga keuangan syariah lainnya yang pada periode yang global ini. Terus sehingga memberikan kita offering more innovative financial product. Jadi menyuguhkan kita juga apa sih produk-produk keuangan yang inovatif yang lebih lanjut selain dari produk-produk perbankan yang bisa benar-benar kita akses, yang bisa bikin kita penasaran mau dari mana sih sisi impact akuntansinya kayak gitu. Terus terus katanya adalah si research itu yang di bidang akuntansi syariah itu banyak banget yang meng-highlight tentang
pertama adalah kebutuhan dari framework-nya, framework atau kerangka dari akuntansi syariahnya sendiri. Terus yang kedua adalah tentang pilihan kebijakan akuntansi atau accounting policy choice, karena udah pasti kalau di perbankan di transaksi yang berkaitan dengan syariah pasti dia juga memiliki berbagai choice sama kayak si accounting konvensional kayak gitu. Makanya di sini gimana sih pendekatan dari Islamic accounting ketika ada berbagai banyak pilihan itu gitu. Yang selanjutnya itu ada corporate reporting atau pelaporan perusahaan gitu ya, mulai dari laporan keuangan mungkin, terus ada lagi misalnya sustainability reporting, ada lagi yang berkaitan sama value added syariahnya, misalnya value added reportingnya misalnya kayak gitu. Dan selanjutnya itu adalah need for Islamic accounting regulation. Nah, kalau di konvensional itu kan kita mengenalnya ada IFRS dari FASB, terus ada lagi GAAP dari IAS gitu ya. Nah, ternyata karena di sini karena Islamic accounting ini juga udah merajalela gitu ya, atau udah tumbuh banget gitu, makanya di sini juga butuh nih untuk regulasinya. Nah, biasanya yang kita ketahui adalah kalau regulasi tentang Islamic accounting pasti merujuk kepada SEC gitu kan ya. Terus, nah terakhir, setelah kita udah tahu, udah muncul berbagai macam hal tentang si Islamic accounting dan mengapa-ngapanya, pasti di sini muaranya adalah kemunculan dari syariah compliant. Syariah compliant maksudnya adalah apa sih emang yang sesuai dengan apa namanya? Yang sesuai dengan tuntunan syariahnya tuh kayak gimana, sehingga si Islamic accounting ini benar-benar sesuai sama hukum Islam, hukum secara Islamnya atau syariahnya kayak gitu. Nah, terus sehingga di sini dikonklut sama si Hanifah dan Hudayb tahun 2010 itu bahwa si kehadiran dari Islamic accounting research ini pentingnya itu bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan dari lembaga keuangan syariah aja, tapi juga untuk katanya adalah menjadi potensial providing alternative measure. Jadi yang ngasih memberikan apa sih alternatif potensial untuk mendukung ilmu tentang Islamic accounting dan juga menjadi solusi melalui syariah principle atau prinsip-prinsip yang sesuai sama syariah atau hukum Islam to overcome some of the weakness of the conventional model, untuk menanggulangi gitu ya kelemahan-kelemahan dari model-model konvensional yang ternyata dia terkena imbas dari recent financial crisis juga kayak gitu. Nah ini yang biasanya sering banget ditanyain gitu ya. Is it always bank to be analyzed? Maksudnya kalau ngomongin penelitian tentang akuntansi syariah, pasti seringnya itu yang muncul adalah tentang perbankan syariah. Tapi emang harus melulu nggak sih perbankan syariah yang dianalisis kayak gitu? Ternyata back then itu nggak juga seperbankan syariah yang bisa dijadikan unit analisis untuk jadi riset kita gitu ya. Di sini saya membagi menjadi 3 klaster, ada IKNB, pasar modal, sama non-profit organization gitu. IKNB di sini maksudnya adalah industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank itu contohnya kayak asuransi, karena asuransi syariah dan asuransi konvensional pasti beda. Adanya Tabaru menjadi salah satu objek analisis dari asuransi misalnya kayak gitu. Contoh sedikitnya. Terus ada lagi dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga penjaminan, dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Terus yang kedua, klasternya adalah pasar modal. Ini juga yang udah mulai bermunculan banyak banget sekarang ini, karena pertumbuhan dari ini juga mungkin ya, saham syariah yang semakin tinggi, terus literasi masyarakat terhadap pasar modal juga udah sangat cukup melek gitu ya istilahnya. Terus di sini pasar modal ini ada dua jenis gitu ya. Ada yang dari perusahaan sekuritas sama manajer investasi. Perusahaan sekuritas maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang misalnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terus ada lagi saya menyebutkan di sini beberapa indeks yang terkait dengan saham-saham yang
perusahaan-perusahaan yang yaitu compliant with Syariah principle kayak gitu istilahnya. Ada JII, Jakarta Islamic Index, terus yang terbaru itu ada apa sih expanding dari JII gitu ya, JII 70, 70, terus ada lagi ISI, dan ada lagi daftar efek syariah atau DES. Terus ada lagi dari yang kedua adalah reksadana syariah. Reksadana syariah ini juga karena pasti dia berbeda memanage investasi kita dibanding dengan reksadana yang konvensional kayak gitu. Terus yang klaster terakhir adalah non-profit organization. Non-profit organization ini juga menjadi salah satu penting banget karena untuk dianalisis di Islamic accounting karena ini sangat sebenarnya ini mereka ini sangat dekat dengan masyarakat. Yang mana di sini kan pasti social impact-nya itu pasti sangat berpengaruh langsung kayak gitulah istilahnya. Yang pertama adalah lembaga ziswaf, lembaga zakat, infak, sodakoh, dan wakaf gitu ya. Terus ada lagi masjid, mereka juga harus accountable gitu ya. Terus gimana sih mereka mengelola dana yang mereka dapat supaya menjadi sesuai sama prinsip dari syariahnya, misalnya supaya dia accountable gitu, supaya dia benar-benar full disclosure kayak gitu. Terus ada lagi institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren, perguruan tinggi yang berbasis Islam misalnya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah public sector. Maksudnya di sini saya mau ngebahasnya tentang ini sih governmental gitu ya. Tentang di wilayah-wilayah sektor pemerintahan. Di pemerintahan juga ternyata udah banyak juga yang ngebahas Islamic accounting dari sisi Islamic accounting-nya kayak gimana kayak gitu. Nah, terus dilanjut. Nah, kalau ngomongin metodologi pasti kita ngebahasnya atau ingetnya pasti riset desainnya gimana sih kayak gitu ya. Terus kalau riset desain pasti kita ada dua sumbu utama dari riset, dan ini secara general gitu ya. Ada dua sumbu utama dari riset desain yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang mana untuk menanggulangi dari dua kutub ini adalah hadirnya ya nggak terbaru juga sih sebenarnya, tapi ini udah mulai bermunculan banyak masif gitu ya dari riset-riset yaitu mixed method antara kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya nggak akan bahas dalam tentang kualitatif kuantitatif dan mixed method secara ekonometrik karena itu akan menjadi pembahasan yang panjang banget, bahkan bisa 2 semester kalau ekonometrik itu kalau nggak salah pas saya kuliah gitu. Terus di sini saya cuma mau ngasih apa sih di kualitatif research di Islamic accounting itu kayak gimana, kuantitatif research di Islamic accounting itu kayak gimana, dan mixed methodnya itu kayak gimana kayak gitu. Contoh-contohnya gitu. Terus, nah ini yang pertama ini adalah dari kualitatif dulu, dari kualitatif atau yang biasanya dari perspektif normatif gitu ya, orang-orang normatif. Di sini banyak banget macam-macam dari desain research desain yang pakai kualitatif desain gitu. Contohnya di sini adalah meta analisis, conceptual review, general review, sama descriptive analysis. Biasanya di sini saya bahas satu-satu dulu. Meta analisis ini kan berarti dia itu kayak menganalisis yang memadukan gitu ya, memadukan hasil-hasil penelitian terdahulu, terus nanti itu dari berbagai kajian, terus nanti itu sesuai tujuannya kayak gimana sih kayak gitu, atau mau mengerucutkannya seperti apa sih gambaran dari penelitian-penelitian sebelumnya yang udah yang biasanya dikasih rentang waktu antara tahun berapa sampai tahun berapa kayak gitu. Biasanya kalau di sini dikasih saran gitu ya. Jadi sarannya untuk penelitian selanjutnya itu merucut kemana nih nanti penelitiannya kayak gitu. Terus kalau conceptual review, nah di conceptual review di Islam, khususnya di Islamic accounting ini masih sangat cukup banyak karena itu tadi growth dari Islamic accounting Islamic accounting transaction dan Islamic accounting products itu masih sangat cukup berkembang pesat gitu. Karena di sini kan apalagi di Indonesia gitu ya, road mapping-nya Islamic finance aja itu dia udah sangat luas banget. Yang saya highlight dari salah satunya adalah misalnya tentang bonds atau obligasi gitu ya. Obligasi kan pasti kalau di konvensional udah biasa gitu obligasi. Kalau di Islamic itu ada namanya produknya sukuk, dan sekarang udah mulai ke environmental friendly.
environmental friendly, yang mana maksudnya adalah sukuk green sukuk misalnya kayak gitu. Itu masih dalam satu kajian juga, walaupun udah ada yang kuantitatifnya, tapi konseptual dari green sukuk ini masih cukup cantik untuk dijadikan research topik gitu. General review biasanya general review ini kayak kayak mereview suatu suatu mereview suatu tema gitu ya. Maksudnya kayak misalnya di sini murabahah itu sebenarnya kayak apa sih? Pasti kan kalau di buku textbook memang ada, cuman emang gimana sih murabahah di dalam kalau misalnya dituliskan secara ilmiahnya kayak gimana? Itu misalnya general review-nya kayak gitu. Terus kalau descriptive analysis ini biasanya berkaitan dengan ya deskriptif ya, gambaran. Misalnya di sini kayak di sini ada contohnya adalah social disclosure compliance of Islamic banks to governance standard number 7 of IUIV 2010. Di sini dia ngasih analisnya adalah gimana sih di perbankan syariah itu di social disclosure-nya itu kayak apa gitu. Maksudnya pattern-nya kayak apa gitu. Apakah cuma biasanya di sini dia kasih nggak diregresi gitu ya, maksudnya cuma dikasih tahu indikator social disclosure itu apa, terus yang di disclose sama si Islamic Bank itu apa, udah penjelasannya seperti itu biasanya, dan biasanya banyaknya adalah diagram-diagram sehingga bisa menghasilkan menghasilkan analisis yang menggambarkan istilahnya kayak gitu. Terus, nah masih di kualitatif desain ini juga ada yang pakai interview, FGD, sama field research. Interview itu biasanya juga untuk mengenhance tentang si konseptual riset kita, misalnya kayak gitu. Terus ada lagi, misalnya juga untuk memberikan saran ke depannya kayak gimana untuk memperbaiki suatu sistem, misalnya kayak gitu. Ada lagi misalnya FGD, biasanya FGD ini oleh forum group discussion gitu ya, oleh para profesional, misalnya kayak gitu. Yang terakhir adalah field research, biasanya riset lapangan ya, maksudnya kayak gimana sih emang keadaannya dari misalnya di tentang wakaf, misalnya gimana sih emang wakaf dikerjainnya tuh kayak gimana sih di lembaga wakaf itu, misalnya kayak gitu. Nah, terus ini yang kedua, pendekatan kedua itu atau kutub yang kedua itu adalah quantitative design gitu ya. Quantitative design ini macam-macam juga, banyak juga dia itu jenis-jenisnya, ada yang linear regression, regresi biasa atau berganda misalnya kayak gitu. Ada variable dependent, ada variable independent, terus di regress misalnya kayak gitu. Terus ada lagi intervening atau mediation atau mediasi, analisis pengaruh yang dimediasi atau yang kalau misalnya nanti ada Cupid-nya gitu misalnya, jadi dia tuh berpengaruhnya kayak gimana sih, apakah hubungannya tuh langsung atau harus ada mediasinya misalnya kayak gitu. Ini saya ngasih contoh dari berbagai referensi saya yang saya temukan gitu ya. Nah, biasanya juga kalau kuantitatif design itu pasti dia ada ini nih, econometric modelnya atau model empiricalnya gitu ya. Yang sebenarnya ini kalau panjang kayak gini emang kelihatannya kayak rumit, tapi emang bisa diinterpretasikan dengan baik kalau misalnya kita mengerti operasionalisasi variabelnya kayak gitu. Nah, terus terus masih di quantitative design. Nah, ada lagi di sini selain regresi, biasanya juga kalau yang intervening khususnya atau yang banyak memiliki pengukuran measurement gitu ya, biasanya dia pakainya structural equation model atau SEM. Nah, biasanya ini juga sering banget dilakukan, nggak sering banget, maksudnya banyak yang melakukan di Islamic Accounting Research, karena biasanya di sini kayak misalnya di sini adalah corporate governance, ya itu kan corporate governance itu dia biasanya macam-macam ya indikatornya, atau measurement-nya itu pasti macam-macam. Kalau di sini cuma satu, di sini dipakainya, atau lagi di sini misalnya ada market reaction, misalnya ada dari Tobin Skew, ada non-financial performance, misalnya kayak gitu. Terus ada lagi earnings quality, yang dia tuh banyak banget gimana ngedapetin suatu variabel, penghitungannya itu banyak banget. Biasanya di situ, kalau udah complicated kayak gitu, biasanya
peneliti lebih condong menggunakan structural equation model. Bukannya regresi nggak bisa, tapi ini kan pilihan ya, maksudnya pilihan dan dia pasti memiliki background analisis sebelum kenapa dia memutuskan pakai metode itu gitu. Terus, nah ada lagi nih di quantitative design ini ada lagi yang namanya logistik analysis atau analisis logistik, yang mana biasanya kalau analisis logistik ini dia itu variabel dependent-nya biasanya dummy gitu ya, 0,1 atau misalnya rating, ada apa ya, ada range-nya gitu. Misalnya kayak di sini saya ngasih contohnya adalah sukuk rating prediction, the case of corporate sukuk in Indonesia. Di sini variable dependent-nya adalah rating dari sukuk. Rating dari sukuk itu kan dia ada range-nya gitu ya. Misalnya triple A itu dia dapat poin 3 misalnya kayak gitu. Atau yang AA misalnya dapat poinnya 2. Terus yang poinnya A misalnya poinnya 1 misalnya kayak gitu. Itu kan dia ada batasannya, batasan dari nilai dari variable dependent-nya kayak gitu. Itu biasanya yang dilakukan sama penelitian yang logistik gitu ya. Terus atau biasanya di sini misalnya variable dependent-nya adalah syariah non syariah misalnya kayak gitu. 0,1. Kalau syariah dapat nilainya 1 dummy variable gitu ya. Kalau yang non syariah misalnya 0 misalnya kayak gitu. Itu yang logistik. Terus ada lagi di quantitative design itu adalah analisis moderating. Kalau moderating itu biasanya adalah pengaruhnya, menganalisis variabel, menganalisis antar variabel. Kalau misalnya ada dimunculkan satu variabel itu dia hubungannya atau pengaruhnya itu memperkuat atau memperlemah misalnya kayak gitu. Kalau di analogiin misalnya kita ada orang satu, ada orang dua, terus kalau ada orang ketiga itu dia bakalan memperkuat nggak sih hubungan dari orang satu dan orang kedua, atau malah memperlemah dari hubungan antara atau pengaruh dari orang satu dan orang kedua kayak gitu, yang moderating. Nah, biasanya kalau moderating ditandai dengan apa? Ini contoh model dari model penelitian di moderating analysis gitu ya. Biasanya di sini adalah ada 2 variabel yang disandingkan. Di sini biasanya sih pakainya adalah tanda bintang ya. Tanda bintang untuk ngasih tahu bahwa si ROE di sini adalah variabelnya ROE dan SB ini adalah variabel yang dimoderasikan kayak gitu. Terus, nah ini yang terakhir adalah yang mixed method. Yang mixed method ini maksudnya adalah dia yaitu mix berarti dia mencampurkan kedua metode itu, mencampurkan kualitatif dan kuantitatif juga. Di sini ada contohnya adalah di tahun 2015 ini customer responses to CSR in Pakistani banking industry katanya. Dia tuh melakukan penelitiannya pakai field study juga, field study yang mana field study itu dia itu kan kualitatif gitu ya, terus dia pakai survei dan setelah itu dia melakukan statistical testing dengan menggunakan partial least square SEM. Jadi biasanya ini untuk kayak ketika kita udah menganalisis pakai kualitatif misalnya, ini bisa yang kualitatif dulu atau yang kuantitatif dulu, bisa yang kuantitatif dulu yang terus kualitatif bisa, atau barengan ini juga bisa. Maksudnya mereka ini maunya adalah saling mendukung nggak sih hasil dari penelitiannya mereka ini gitu. Itu yang kalau misalnya pakai mixed method kayak gitu. Terus nah, kalau dilihat dari penjelasan saya sebelumnya, itu kan sebenarnya secara teknikal itu pasti nggak ada yang beda dengan konvensional research gitu ya. Maksudnya adalah metodenya tuh ya udah commonly udah tahu orang-orang research gitu ya. Yang membedakan apa sih sebenarnya di account di sini saya bilangnya adalah what